diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hannes DTA dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan di seri khotbah pertama bahwa ada dua hal yang perlu kita ketahui terkait dengan gereja legalistik menurut Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Gereja legalistik adalah real. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja legalistik menyalahartikan fungsi rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan untuk digunakan berdoa, tetapi untuk kepentingan pemenuhan finansial. Kita masih di tema yang sama, gereja legalistik, namun kita ada di seri yang kedua. Gereja legalistik berdasarkan Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, gereja legalistik berdasarkan Yohanes 2 ayat 15 sampai 18. Yang pertama adalah gereja legalistik menjadi fokus Yesus untuk dibaharui. Dari mana kita ketahui itu? Mari kita cek dalam Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Yohanes 2 ayat 15 menyatakan, dengan cepat Yesus membuat sebuah cambuk dari tali yang tergeletak di situ. Dengan cambuk itu, Yesus mengusir orang-orang, atau disebut mereka, yang berjualan dan hewan-hewan yang dijual keluar dari wilayah bait suci, serta menjungkir balikkan meja-meja para penukar uang, sehingga kepingan-kepingan uang itu berserakan di lantai. Burung merpati tidak bisa diusir dengan mudah, sehingga Yesus menyuruh pemiliknya membawa pergi. Tindakan yang keras itu memerlukan penjelasan, dan penjelasan diberikan dalam pernyataan bahwa rumah Bapakku telah diubah menjadi tempat berjualan. Tuhan Yesus mendadak mengunjungi baitnya atau bait Allah, dan ia membersihkan. Paralel dengan Maliaki 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanmu. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan
dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Yohanes 2 ayat 16 menekankan bahwa di pelataran bait suci Tuhan Yesus melawan penjual binatang-binatang yang akan dikorbankan. Tetapi Yesus tidak melawan sistem pengorbanan itu sendiri. Yesus mendukung semua kegiatan bait Allah yang diwajibkan dalam firman Allah. Salah satu kegiatan itu adalah perkumpulan orang-orang bukan Yahudi yang mengasihi Allah. Mereka sebagai orang yang bukan Yahudi tidak dapat masuk ke pelataran yang lebih dekat pada bait Allah. Tetapi pelataran yang dipakai adalah pelataran untuk menjual binatang dan menukar uang yang sebenarnya dikhususkan untuk mereka, supaya di situ mereka dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, ada pelajaran istimewa saudara-saudara dari peristiwa dalam Yohanes 2 ayat 15-18 ini, bahwa semua kurban tidak diperlukan. Maksud saya tidak diperlukan lagi, sebab kurban terakhir berupa anak domba Allah itu sudah terlaksana, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 2 ayat 21. Tetapi yang dimaksudkan oleh Kristus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 20 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 maksud saya. Nah, Yohanes 2 ayat 17 memberikan penekanan bahwa semangat untuk penyembuhan yang benar di tempat yang dipilih oleh Allah sendiri membakar hati Tuhan. Maksud saya, semangat untuk penyembahan yang benar itu membakar hati Tuhan. Semangat yang sama ini juga akan menimbulkan perlawanan, akan menghanguskan Yesus sampai Yesus akan disalibkan. Nah, untuk hal tersebut Yesus memberi satu petunjuk bahwa Yesus akan menderita. Yohanes 2:17 menekankan bahwa peristiwa ini mengingatkan para murid kepada sebuah mazmur dalam Mazmur 60. Mazmur 60 ayat yang ke-10 berkata, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sebuah petunjuk dijumpai di sini bahwa semangat tersebut yang pada saat itu membuat Yesus ditentang, akhirnya akan membuat Yesus kehilangan nyawanya demi untuk menjadi terang dunia, sebagaimana dinyatakan oleh Yohanes 1 ayat yang ke-19. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Gereja legalistik itu menjadikan rumah Tuhan bukan sebagai tempat beribadah. Tuhan menginginkan ibadah kita berfokus pada hati. Hati yang setia, hati yang menyukai pengenalan akan Allah, hati yang patah dan remuk karena menyesali dosa. Ingat, perubahan harus terjadi. yakni ibadah kita bukan pada kemegahan yang lahiriah, bukan pada persembahan semata-mata atau penampilan fisik. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita juga memperhatikan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur,
hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Umat Allah diberkati Tuhan. Gereja legalistik itu menjadi pusat atau menjadi fokus Yesus untuk dibaharui. Yang kedua, gereja legalistik sulit berubah karena sudah terpola. Perhatikan Yohanes 2 ayat 18 berkata, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Pemimpin-pemimpin agama Yahudi berhak ataupun berkewajiban menyelidiki, seolah-olah begitu, peristiwa yang baru saja terjadi di pelataran Bait Allah. Mungkin mereka berpikir begini, saudara-saudara, Sang Mesias berhak membersihkan Bait Allah. Tetapi siapa sebenarnya Mesias ini? Perhatian mereka wajar, tetapi sikap pemimpin-pemimpin tersebut tidak wajar. Mereka tidak memikirkan kebenaran peristiwa itu. Mereka tidak merenungkan apakah tindakan Yesus itu benar. Apakah pelataran Bait Allah ini perlu dibersihkan dari pedagang-pedagang dan binatang-binatang. Selain itu, mereka menuntut sebuah tanda. Seolah-olah Tuhan harus minta izin dari mereka lebih dahulu sebelum Tuhan mengutus seorang nabi ataupun Mesias untuk membersihkan Bait Allah. Saudara, ini satu pola kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Nah, permintaan itu tidak pernah dikabulkan oleh Yesus sesungguhnya. Gereja yang legalistik seperti orang Yahudi sulit maksud saya menerima perubahan karena merasa memiliki pemahaman yang paling baik. Bait Allah nilainya lebih tinggi dibandingkan Yesus. Padahal yang benar adalah Yesus lebih tinggi dibandingkan dengan siapapun, bahkan apapun. Umat Allah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali. Matius 11 ya, ayat 11 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi atau namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Perhatikan baik-baik, gereja legalistik sulit berubah karena sudah terpola. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus melakukan perubahan. Terlihat jelas seperti dalam 1 Petrus maksud saya 2 Petrus pasal yang pertama ya, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. 2 Petrus 1 ayat 5-8 ini menekankan perubahan yang klimaksnya adalah menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Gereja legalistik dalam Yohanes 2 ayat 15-18 ada dua hal penting yang perlu kita ketahui. Pertama, gereja legalistik menjadi fokus Yesus untuk dibaharui. Kedua, gereja legalistik sulit berubah karena sudah terpola. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui tentang gereja legalistik menurut Yohanes 2 ayat 12-18. Pertama, gereja legalistik alih. Kedua, gereja legalistik menyalahartikan fungsi rumah Tuhan. Ketiga, gereja legalistik menjadi fokus
Yesus untuk dibaharui. Yang keempat, gereja legalistik sulit berubah karena sudah terpola. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.